Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Hai, kembali di hai. Dunia Dalam Tulisan, Di Ibu-ibu dunia dalam doyan tulisan. training. Iya, kembali lagi kita Hampir ketemu aja nih. teh Apa? Salah ya? keletot. Bisnis. Iya, ya benar. Kita Ibu-ibu pindah doyan training saluran. ya IDT. Kita pindah saluran kali ini ya, Cik ya. Hari ini kita mau ngobrol Tuh. apa nih, Cik? Langsung aja. Oke, hari ini kita mau ngobrol tentang eh, salah satu jenis tulisan Mm-mm. favoritnya Teh Tia. Ya. Jadi kita mau ngomongin tentang nulis fiksi, Mm-mm. tentang tulisan fiksi gitu ya. Nah, bagi penulis pemula nih, dan Kenapa? yang saya rasakan Oke, kalau oke. mau ya mengawali dan belajar apa namanya mulai mengonsistenkan nulis ya teh ya, Ya, rata-rata sih dari tulisan yang non fiksi dulu, dalam artian oke. based on true story, apa yang aku alami atau apa yang Ya. sedang aku lakukan, apa yang aku baca atau Mm-mm. apapun itulah gitu ya, kayak gitu. Ya. Jadi hmm, enggak tuh aku memulainya dengan berimajinasi, fantasi dan sebagainya, dan Mm-mm. kemudian menghasilkan tulisan fiksi gitu, karena itu yang lebih mudah sih gitu. Nah, Ya. tapi kalau bagi aku pribadi ya Teh ya, sebuah tantangan juga nih, kalaulah memang sudah mulai terbiasa nulis nih, udah bisa yang Mm-mm. non fiksi, pengen bisa yang fiksi juga Teh, itu I challenging see. Yes, sekali. betul, betul, betul. Iya 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 iya. Tapi karena Bener karena Teh. Cika Dan udah tahu kan kalau tulisan itu ada mhm. beragam gitu loh, banyak. Yap Kebanyakan yap orang yap yap. malah nggak tahu kenapa justru gitu harus nulis fiksi, atau kenapa orang tuh memilih fiksi itu kenapa gitu. Toh ada yang lebih Mhm. mudahnya kan, yang kita tahu ya gitu. Nggak perlu berhayal-hayal lah, Ya nggak perlu betul betul. halu-halu gitu. Ya ya. Heeh heeh. Lebih mudahnya apa, terus sampai pada akhirnya apa namanya, Mm-mm. tulisan fiksi pun butuh kita pelajari itu, Ya. kenapa ya? Hmm. Nah, Kenapa? Why fiksi? Nah, ini ada nih contekannya aja. Jadi saya punya sedikit ini nih insight buat teman-teman. Kenapa sih akhirnya butuh mempertimbangkan untuk menulis fiksi? Yang pertama adalah fiksi itu bentuk komunikasi yang lebih fleksibel, Cik. Menulis itu kan bentuk komunikasi gitu ya, kayak kita surat misalnya gitu kan, Tuh. komunikasi dua arah. Begitupun dengan bercerita fiksi dan non fiksi. Nah, tapi kalau fiksi itu biasanya komunikasinya lebih fleksibel. Jadi kayak kita ngobrol gini, oke, Cik, Hmm. gitu. Karena Ah. bisa apa, ada bahasa gaulnya bisa dimasukin, ragam percakapannya bisa dimasukin Hmm. gitu kan. Jadi lebih fleksibel deh gitu, lebih familiar sama teman-teman kalau misalnya baca tulisan fiksi. Itu. Hmm. Oke oke. Oh, Uh-uh. mantap mantap. Yang kedua, Komunikasi ya. Oke. tulisan Kedua. fiksi itu sama-sama realita hidupnya pembaca sebenarnya. Meskipun misalnya kemasannya Hmm. fabel, misalnya dongeng yang pakai tokohnya hewan, Ya ya ya. tapi kan diumpamakan manusia gitu. Bisa ngomong, terus bisa sedih, bisa Hmm. marah gitu ya. Tetap aja pada akhirnya konfliknya, alurnya akan seperti kayak kita ngobrol, kayak kita sehari-hari gitu. Jadi mereka relate juga gitu. Gitu, sama Hmm. ceritanya. Ya, ya, Itu ya. fiksi. Menarik menarik menarik. Ah, Oh iya jadi iya iya. jadi kalau Jadi teh misalnya teh ya. kalau yang fiksi itu, kalau si tokohnya imajinatif tapi tetap ya si si isi ceritanya ya dekat dengan kehidupan sehari-hari, Bisa, atau betul. atau sebaliknya, yang kayak misalkan kita lihat Apa? Harry Potter, ya Oke. orang-orangnya sih ya orang-orang kayak kita-kita, Iya. tapi si isi ceritanya tuh alurnya Oh, imajinatif iya, iya, banget. iya, iya. Tapi kan tetap gitu loh. Ada istilahnya yang jahat, jahat dan baik Hmm. gitu. Cuman dikemas aja gitu dalam cerita yang fantasi. Cuman kan tetap ada orang jahat Hmm. tuh melawan orang baik. Secara garis besar kan memang hidupnya begitu ya gitu. Cuman Yap, yap, yap. kemasannya gitu itu fantasi, imajinasi ya. Tentunya tidak ada Harry Potter di dunia nyata gitu. Tapi itu ada gitu loh, maksudnya si konflik itu sendiri bisa ada gitu loh, orang jahat lawan orang baik,
Terus sekolah, tetap toh anak-anaknya sekolah gitu, tapi sekolahnya sekolah penyihir gitu kan. Penyihir. Nah, itu tetap gitu loh. Si common sense orang baca tuh masih tetap relate sama dia gitu. Yep. Oke, Iya. sip. Nah, ini kaitannya sama yang berikutnya. Kaitannya sama yang Apa tuh, Teh? berikutnya adalah ternyata katanya imajinasinya itu pada akhirnya kalau cerita fiksi bisa sangat bebas, sangat liar gitu, sangat luas, Cik. Sehingga tidak ada batasan, mau Terbatas. orangnya dijadiin ABC tuh bisa, mau bentuknya jadi kayak apapun bisa gitu. Jadi sebenarnya justru jadinya nggak terkukung yang lain-lain gitu, bisa bebas sama sekali. Gitu. Ini menarik. Mm-mm. Ya. Benar. Iya, benar. Nah, yang keempat nih, yang terakhir ya, alasan yang terakhir adalah, jadi kalau misalnya kita punya hidup lah gitu ya, kita punya ada suatu kejadian dalam hidup kita, atau hidup teman kita, atau siapapun yang kita tahu, kita bisa mengolahnya menjadi, kita ingin bercerita gitu ya, tentang kesulitan mereka, tentang kesedihan, kebahagiaan, itu yang dengan cara menyamarkan dari kejadian yang sebenarnya. Karena ini bumbunya ada gitu loh, entah dibedakan tokohnya, namanya beda, latar belakangnya beda, konfliknya ditambah-tambah kan boleh ya gitu loh, jadi lebih dramatis misalnya, jadi lebih bikin serem, jadi lebih bikin haru gitu, itu boleh banget gitu. Itu makanya kenapa sebetulnya kalau teman-teman punya kegelisahan tentang sesuatu, menuliskannya dengan fiksi, itu adalah salah satu caranya juga gitu. Gitu Cika. Iya, menarik. Berarti tadi ada 4 ya, Teh, 4 poin. Iya. Kenapa kita harus menulis fiksi? Yang pertama bentuk komunikasi. Iya, bentuk komunikasinya fleksibel. Fleksibel ya, Ya. fleksibel. Iya. Kalau misalkan kawan-kawan penulis, sebentar. Kemarinan belajar tentang poebi kayak gitu ya, kata-kata baku. Itu ada penempatannya. Biasanya memang pada tulisan non fiksi. Nah, kalau tulisan fiksi tadi emang komunikasinya bisa lebih fleksibel kayak gitu. Jadi bahasa-bahasa yang kayak gini, bahasa cakap gitu ya, Teh ya. Iya, betul. Sehari-hari. Nah, itu di fiksi tuh dia lebih bebas. Iya, lebih bebas, bisa gitu. Lebih fleksi. Iya. Bisa. Jadi lebih seneng gitu buat yang lebih kayak kita Lebih gini asik. loh gitu, lebih asik, benar ya. Nggak kaku gitu kali ya, bisa dibilang begitu ya. Yap, betul Teh. Gitu. Yang kedua apa Teh, dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dekat dengan kehidupan sehari-hari. Betul, dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kalau pada awalnya kali mikirnya fiksi itu benar-benar fantasi, imajinatif banget, bisa jadi, tapi nggak gitu-gitu amat. Kalau ya tadi yang kita jelasin ya Teh ya, nggak gitu-gitu banget. Kalau memang tokoh-tokohnya imajinatif pun tetap sih isi-isi ceritanya ya, alur-alurnya itu mah tetap menggambarkan konflik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita juga kayak gitu. Tapi pengemasannya ya tadi kata Tati ya, itu tuh di fiksi itu pengemasannya bisa sekreatif mungkin. Gitu. Nah, terus selanjutnya tuh apa tadi poin ketiga? Imajinasinya luas. Imajinasinya luas tanpa batas itu. Beneran deh. Mau aneh-aneh yang mungkin kalau aku bilang ngelatih otak kanan gitu, karena emang otak kiri itu yang logis kan. Kalau misalkan sekarang misalkan lihat anak kecil bikin cerita gitu ya, kalau orang dewasa tuh kayak ya apaan sih? Ya apa ini cerita kok kayak gitu orangnya dan sebagainya. Tapi justru enggak, di fiksi tuh ya imajinasi luas tanpa batas, liar banget gitu. Kayak gitu itu justru yang diasah ya. Seperti itu, dan aku pribadi harus mengasahnya gitu, karena kayak mentok-mentok sono lagi kayak logis-logis aja gitu, nggak asik banget hidupnya. Nah itu mungkin inilah kan butuh latihan, terus bagaimana kita ketertarikan gitu kan, itu juga jadi faktor yang membuat orang juga akhirnya memilih fiksi
Jadi apapun itu sih teman-teman silahkan dicoba dulu. Mana tahu ketika sudah nulis tuh terus suka dan ingin nekunin di situ gitu. Jadi buat teman-teman yang udah nulis non-fiksi mau mencari sesuatu yang beda, itu sangat bisa gitu. Pada akhirnya sebetulnya kita bisa nulis semuanya sih gitu. Cuman mau fokus lebih di mana gitu. Kayaknya gitu suka ya. takjub sama yang tulisan-tulisan fiksi yang berhalaman-halaman itu teh, karena Iya, betul. kalau pengalamanku pribadi aja nih, yang nggak biasa nulis fiksi, kayak di challenge coba bikin apa ya, kayak satu cerita kali ya, satu halaman tuh kayak dibaca lagi tuh, kok bisa ya mengembangkan bisa katanya. Bisa lah gitu. Iya, jadi silahkan ibu-ibu dipertimbangkan, mungkin masih tertarik untuk menuliskannya. Dibukuin aja juga kita punya kelasnya, ada Besti yang akan selalu jadi sobatnya teman-teman menulis. Jadi not salty. Enggak dong gitu ya. Jadi ayo kita sama-sama mencoba menulis sesuatu yang berbeda. Kali ini tulisan fiksi. Mungkin bisa bercerita nantinya sama anak, sama teman-teman atau siapapun lah gitu ya. Dengan cara yang fleksibel dan tadi menyamarkan lah gitu. Jadi curhatan-curhatannya dikemas dalam bentuk yang lebih apa ya, bikin nyaman juga kali ya gitu. Jadi itu poin terakhir ya Teh? Apa sih poin terakhir tuh tadi? Iya, fiksinya tuh dapat menyamarkan kejadian sebenarnya gitu, kegelisahan, gitu, curhatan, kegalauan gitu, terus dibikin jadi konflik yang lebih dramatis. Tentunya dimasukin bumbu-bumbu gitu, itu pasti. Bumbu-bumbu. Iya, bumbu-bumbu penambah dan pengurang tentu. Gitu. Jadi ya, bener ya. Iya. Di fiksi itu bumbu-bumbunya penting, cuman kayak tadi ya bisa tambah kurang itu karena tetap harus apa namanya itu, apa sih Teh, logika apa namanya? Kan, logikanya harus ada juga jalan ceritanya gitu masih kan. harus ada gitu. Iya. Iya. Oke. Menarik Teh. Iya. Kayaknya untuk kali ini udah cukup ya. Untuk kali ini cukup nih, Cik. Oke. Alasannya mengapa menulis fiksi? Kenapa menulis fiksi ya? Tadi sudah dijelaskan 4 poin ya. Iya. Insya Allah jelas lah, jelas. Kalau nggak jelas diulang-ulang. Dengerin ya. Oke. Siap Tatia. Iya. Hatur nuhun atas penjelasan poin per poin tadi. Ya, sungguh menarik ya. Nggak cuman nulis non fiksi aja. Pada akhirnya juga kawan akan tertarik, dan apalagi tadi udah tahu why kenapa harus belajar nulis fiksi juga gitu ya, seperti itu. Mari kita coba mencoba. Ditunggu. Dan tadi ada kelasnya ya, namanya Besti. Belajar nulis cerita fiksi. Nulis cerita fiksi. Oke. Oke, untuk yang tema sekarang dicukupkan ya, insya Allah sudah jelas. Kita bakal nyambung lagi di tema bahasan lanjutan. Tentang fiksi, we don't know. Nanti tunggu aja. Tunggu aja bahasan selanjutnya. Oke. Sampai ketemu lagi ya ibu-ibu doyan training. Selamat beraktivitas kembali. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.